orang yang taat pada ajaran Nabi Isa, Muslim mereka. Jadi nama daripada ajaran yang mereka anut, cakupannya adalah Islam. Kemudian nilai yang muncul pada implementasi aturan-aturan Tuhan yang datang kepada mereka, inilah yang menghantarkan mereka kepada Muslim. Itu sangat luar biasa ya paparan guru kita ini ya, subhanallah. Jadi saya rasa saya hanya ingin mengatakan bahwa Gus jangan kaget dengan dunia TikTok ya. Kalau selama ini Gus diskusi dengan saudara-saudara kita Kristen offline, sudah barang tentu di sana tidak ada atau sangat-sangat minim kita mendengarkan kata atau kalimat-kalimat yang asing di kuping. Tapi kalau di TikTok ini ya terkadang muncul pembendaharaan kata yang kata-kata ini adalah berasal dari buku keramat yang seharusnya tidak keluar, tapi mau tidak mau harus keluar untuk kemudian memberikan sedikit titik pencerahan kepada teman-teman yang sudah ibarat sebuah selokan yang buntuh, maka kita butuh kemudian kayu atau pendobrak untuk menghilangkan kebuntuan daripada selokan tadi agar airnya mengalir dengan baik tanpa hambatan. Sungguh pun kita melakukan itu biasa juga masih gagal. Dan saya berharap dengan adanya Gus di tengah-tengah kita ini ya sebagai apa ya? Sebagai alat rem saya pribadi untuk kemudian bisa memberikan edukasi semampu saya kepada teman-teman Kristen, terlebih kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman API Apologet Islam Indonesia dan penikmat materi-materi apologet. Saya kira begitu Bang Handi. Ya silakan berdiskusi. Mungkin kita simak kalau misalnya Gus kita mau berdiskusi dengan saudara kita di Ota, ya silakan kita siapkan pulpen dan kertasnya. Demikian, silakan. Baik, makasih. Tapi kalau God yang ingin dilancarkan sumbatannya, ya kadang-kadang gitu Gus. Kadang-kadang God itu mengeluarkan bau busuk. Jadi waspada, harus piawai aja Gus. Jadi harus berbesar hati kalau keluar kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Itu sih maksudnya Gus. Ya, siap. Oke. Betul ya Bang Juma ya? Iya betul. Iya. Baik. Diota, selamat sore Bro. Selamat sore Bang. Oke, ada yang mau disampaikan Bang atau Zuma, ada yang kenal. ya, Iya, silakan sore, Bang. Bang. Ada Gus Bandi ya. Selamat kenal Salam kenal Pak. Bandi. Ada Bang Sugi juga di bawah ya. Bang Sugi. Kok tahu? Ya, kemarin kan sudah tadi malam ya, sudah kenal. Kan nama saya sekarang Bibel Berjalan. Dikenalnya kan Pak Sugi. Dia udah tahu baunya Pak De. Silakan Pak Diota, ada yang mau disampaikan Bang? Kira-kira ada yang belum ke puncak? Silakan di puncak-puncakkan aja sekarang. Terima kasih banyak ini kesempatan yang diberikan. Mungkin izin bertanya, izin belajar dengan abang-abang semua. Yang sedang menjadi ketertarikan bagi saya itu melanjutkan tadi malam sudah sedikit banyak diajari sama Bang Andi, sama Bang Sugi. Ketertarikan saat ini tuh sudah sampai dengan tadi sekilas saya dengar dari Gus Bandi membahas tentang sang nabi ya, nabinya Islam, Nabi Muhammad. Jadi saya sedang mempelajari beliau secara personil, secara historical, mungkin bisa dibantu bagi saya, mungkin banyak pemahaman saya tentang beliau yang belum saya tahu. Secara garis besar itu sekeren apakah beliau gitu ya. Jadi bagi saya ini makhluk, ini ciptaan satu yang memang sesempurna apakah dia. Mungkin bisa dibantu sedikit cerita atau histori atau sejarah. Tapi tolong jangan disampaikan dari Alkitab karena memang itu udah tutup buku ya bagi saya. Mungkin ada dari Al-Quran sendiri yang bisa menjadi referensi. Terima kasih Bang Zuma, Bang
Bandi mungkin bisa pencerahannya. Terima Baik, kasih. makasih. Jadi sebelum dijawab, ini Bang Diota ini sedang mencari yang mana yang benar begitu. Silakan, siapa yang mau memberikan edukasi? Bang Juma. Ya, berdua aja Bang Juma atau Gus Batik dulu apa Bang Juma dulu? Gus Betik dulu, Gus Betik dulu. Gus Betik Beliau dulu. Iya. Coba bisa diulang pertanyaannya tadi ada yang lewat kurang jelas nih. Pertanyaan intinya apa? Diulang coba Bang Diota. Bang Bandi, pertanyaannya, tolong ceritakan kepada saya, tolong jelaskan kepada saya itu tentang sang Nabi, Nabinya Islam itu, Nabi Muhammad. Itu Bang Bandi. Diceritakan secara umum aja ya. Boleh, secara general sepengetahuan Bang Bandi deh. Iya. Tapi nanti tolong kalau jangan direferensikan ke Alkitab ya. Tidak usah. Iya. ke Alkitab. Iya. Oke. Terima kasih, Bang Bandi. Oke. Terima kasih untuk saudaraku ya, Bang Dioda. Nggak tahu Mas Dioda ada di mana, mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Dan sebentar. Oke. Dan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang memberikan waktu untuk aku bisa gabung sama kalian semuanya di sini. Kita harus, ini kerangka berpikirku beda ya. Nanti teman Islam juga perlu perhatikan, ya. Teman Kristen atau yang kafir-kafir juga perhatikan. Kalau beda nanti sesama Islam kalau nggak setuju nggak usah dipakai, nggak ada masalah gitu, ya. Karena aku juga kan belum tentu benar. Gitu ya. Nanti kalau aku salah ya disalahkan. Jadi kalau ada teman Islam menyalahkan aku juga nggak ada masalah gitu. Karena aku berpikir kerangkanya akademis gitu ya. Jadi jadi gini, kalau aku debat itu ya, waktu aku debat di Bali sama Kristen tapi perspektifnya itu Lebanon, bukan si Bambang Nursena. Bambang Nursena itu kan Syria, ini yang Lebanon ya. Aku bilang begini, Islam saya itu saya simpan dalam lemari dan itu milik keindahan saya sendiri, maka saya sekarang di sini menggunakan otak saya. Jadi apapun yang saya keluarkan dari pernyataan saya itu bukan karena Islam saya, tapi karena kerangka berpikir akademis otak seperti itu gitu. Jadi aku nggak mau dibilang Gus Betik bilang Islam begitu ya tentu saja karena dia orang Islam, aku nggak mau begitu. Jadi aku ingin mengajak semua kita itu berpikir secara natural, yang itu aksiomatik, tidak bisa lagi dibantah, kebenarannya memang begitu gitu. Oke, sekarang aku mulai. Sosok Kanjeng Nabi Muhammad ya, itu kapan dia menjadi nabi? Itu harus di-clearkan dulu. Kapan kita harus memberikan ketundukan kita kepada beliau? Ya, makanya aku mengkritik saudara-saudaraku sendiri ketika memperingati kelahiran. Kalau pijakannya 12 Rabiul Awal itu bukan kelahiran Nabi. Ya, 12 Rabiul Awal itu bukan kelahiran Nabi Muhammad, tapi itu kelahiran Muhammad bin Abdullah. Ya, kan di sini saja sudah beda toh kerangka berpikirku gitu ya. Seharusnya kita tanya dulu, kita mau memperingati kelahiran Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah? Gitu ya. Karena beda ketundukan Gus Betik, ketundukan semua umat Islam di dunia ini kepada sosok Muhammad itu karena dia sudah mendapat gelar Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad bin Abdullah ya biasa saja sama orang-orang Arab yang lain, nggak ada masalah gitu ya. Oke. Kanjeng Nabi Muhammad itu kita tahu ayahnya meninggal, kemudian dia masih dalam kandungan ibunya, ya. Ada apa di sini? Ada apa kok ayahnya dimeninggalkan? Hikmah apa yang perlu kita ambil? Jadi begini, ya, bapaknya meninggal, ya, sedangkan dia diasuh ibunya. Dalam tradisi kerajaan, apabila putra mahkota itu sudah menikah, dia tidak boleh hidup di istana. Dia harus keluar, bikin rumah sendiri di luar istana. Ini bisa kita lihat apa yang ada di Jogja, di Solo itu begitu. Jadi putra mahkota, jadi Abdullah itu putra mahkota loh, karena bapaknya ya itu
kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kalau sekarang presiden. Ngelihatnya dari mana? Dia penguasa Makkah. Yang menguasai Makkah itu setara dengan presiden kalau sekarang gitu ya. Nah, karena Kanjeng Nabi Muhammad yang masih di dalam kandungan itu ayahnya meninggal, dia ditarik kembali ke dalam istana yang seharusnya sudah hidup di luar istana. Ya, dia ditarik lagi ke dalam istana karena apa? Tanggung jawabnya itu jatuh ke kakeknya. Seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu tetap bersama sang bapak, ya Pak Abdullah, dia nggak boleh hidup di istana. Jadi ada hikmah tersendiri dengan meninggalnya Bapak Abdullah. Oke, akhirnya tanggung jawab itu diambil oleh sang kakek, ya. Oke. Tentunya ini nggak rinci semua ya. Aku lompat-lompat gitu. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kemudian bisa kita lihat, ya. Aku mengkritik, ya, sejarah yang kita terima selama ini. Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi sesuatu yang diapkir. Bunda Halimah Sa'diyah datang bersama rombongannya dari gunung ya, terus ke kota Mekah, terus cari anak susu. Yang kita terima dongeng-dongeng selama ini, Kanjeng Nabi Muhammad itu terapkir, tidak lolos seleksi, tidak ada yang mau menerima beliau sebagai anak susu. Akhirnya pulanglah para ibu-ibu susu itu ke daerah asalnya, ke gunung sana, ya. Maka di tengah jalan berpikirlah Bunda Halimah Sa'diyah, waduh, kalau aku nggak bawa anak susu kan aku malu, ya. Akhirnya turunlah kembali ke Makkah dan mengambil Kanjeng Nabi Muhammad untuk menjadi anak susunya dan dibawa naik ke atas. Apakah cerita itu bisa dipertanggungjawabkan? Menurut aku tidak. Seorang presiden, dia punya cucu, ya, dia punya cucu, dia mau cari siapa yang bisa mengasuh cucunya. Kira-kira cucu presiden yang diseleksi atau yang mau menyusui presiden itu yang diseleksi? Kan begitu seharusnya. Jadi sangat tidak mungkin kalau Bunda Halimah Sa'diyah itu menyeleksi, oh ini kan Muhammad kecil ini dengan segala alasan nggak lolos sehingga dia tidak mau menyusui. Izin Gus, mungkin ajarannya aja Gus yang dia minta, ajarannya Nabi kita aja yang dia minta. Seperti apa? Itu yang dia minta Gus di otaknya. Oke. Ya silakan Gus. Oke. Ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad itu seperti tadi yang aku bilang, itu pelanjut secara hakikat nabi-nabi yang terdahulu. Kan sudah dikatakan bahwa aku ini bukan nabi yang... Jadi Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru, dia pelanjut dari nabi-nabi dahulu. Secara syariat itu begitu. Makanya disebut agama yang satu. Ya, tentu secara hakikat begitu, tentu secara syariat dia berubah. Gitu loh. Berubah. Sholat 5 waktu, khomsa, sholawatin fil yaumil walailatin, itu adanya di Islam. Kalau dulu selotannya mungkin lain, tapi kalau kita lihat Daniel itu kan tiga kali dia menghadapnya juga ke Yerusalem, nggak sembarang arah. Kalau kita kan ke Ka'bah, tapi bukan berarti Tuhan ada di Ka'bah, enggak. Itu aja sebagai bentuk wujud keseragaman kita. Jadi beribadah juga diatur, nggak sembarang madhab masuk mau-maunya, kecuali kondisi tertentu. Jadi kalau ditanya, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad itu pelanjut dari nabi-nabi yang terdahulu secara hakikat, tetapi secara syariat tentu berbeda. Makanya aku bilang kepada teman-teman Kristen biasanya yang mau mualaf, aku bilang, ketika Anda masuk Islam, Anda tidak kehilangan Isa, Anda tidak kehilangan Yesus. Justru Islam memposisikan Yesus atau Isa secara tepat. Di mana Yahudi itu menjatuhkannya ke titik nol, ya, disalib, diteranjangi sampai sedemikian rupa. Kemudian Kristen kebablasan menaikkan sampai di atas kulminasi sebagai Allah. Lah Islam datang. Seperti gue bilang tadi, abrogasinya datang, dibenarkan kepada tracknya bahwa memang benar kita angkat dari yang dijatuhkan oleh Yahudi itu, kita angkat dia nabi, kita angkat toh, tapi kita turunkan juga apa yang dilakukan oleh Kristen. Dia bukan Allah, dia hamba Allah. Jadi
kita memposisikan Yesus secara tepat itu di Islam. Maka aku bilang, Oke. kalau Anda masuk Islam, Anda tidak kehilangan Yesus atau Isa, tetapi Anda akan menerima Yesus secara tepat sebagaimana Islam ajarkan. Oke, terima kasih Gus. Ke Bang Juma, ajaran Nabi Muhammad SAW ada nggak sih yang berdampak negatif, membuat kita frustasi di zaman mengisi kemerdekaan ini? Ada nggak sih kira-kira ajaran Nabi Muhammad membuat kita gelisah, susah dan seterusnya, Bang Juma? Monggo. Iya, baik. Makasih Bang Handi. Justru kalau terkait dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dulu kemudian Allah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas menegaskan kepada kita umatnya. Apa kata Allah? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah menjelaskan, dialah Allah Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus seorang rasul dari kaum yang tidak terpelajar tentang Taurah, tidak terpelajar tentang Mazmur, tidak terpelajar tentang Injil, tidak terpelajar tentang kitab-kitab terdahulu, kemudian hidup di kalangan orang-orang jahiliyah, seorang diri, jauh dari masa kenabian, jauh dari masa kerasulan, jauh dari masa pewahyuan kitab-kitab suci sebelum beliau. Lalu apa kata Allah? Beliau, Rasul ini, membacakan kepada umatnya ayat-ayat suci Al-Quran. Poinnya kemudian adalah tujuan kedatangannya diutus oleh Allah. Kalau nabi-nabi terdahulu diajarkan kemudian untuk mensucikan diri dengan kurban, dengan persembahan hewan dan seterusnya, Allah kemudian mengajarkan dengan simpul wa yuzakkihim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islamnya mensucikan umatnya. Kalau di konsep terdahulu kita kenal, para apologet mengetahui bahwa umat terdahulu ditebus dosanya, ditebus dosanya, ditebus dosanya. Di Islam, melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ditebus, tetapi disucikan dari dosa-dosa. Masya Allah. Inilah keutamaan ajaran agama Islam. Jadi umat Islam itu melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan umat Islam itu sendiri. Mensucikan dari mana? Mensucikannya dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa harian disucikan dengan sholat 5 kali sehari. Dosa mingguan dibersihkan dengan Jumat, sekali seminggu, sekali sepekan. Dosa bulanan dibersihkan dengan bulan suci Ramadan. Dosa tahunan disucikan dengan istighfar. Inilah kebanggaan kita umat Islam. Sehingga kemudian ketika Allah menunjukkan sebuah kaidah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl fi dhalalim mubin. Inilah keutamaan. Jadi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa manusia, dan Allah mengajarkan kepada manusia sebuah kitab bernama Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah. Meskipun kemudian sebelum Rasulullah, sebelum beliau menerima kitab ini, Al-Quran ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar orang-orang yang sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Inilah Bang Handi yang ingin saya katakan, bahwa di zaman sekarang mengisi kemerdekaan tidak ada yang sulit bagi umat Islam. Tak ada yang sulit bagi kita umat Islam. Ajaran yang muncul di dalam ajaran Islam ini justru kemudian mengajarkan kita untuk cinta. Contoh misalnya,
dalam aspek pemerintahan Indonesia. Apa kata Allah? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini diminta oleh Allah untuk taat kepada pemimpin, pemerintah, dalam hal ini presiden kita. Sehingga Indonesia damai sejahtera dikarenakan Indonesia diselimuti oleh gerakan-gerakan yang muncul kemudian yang dianut oleh mayoritas Islam. Gerakan bagaimana mempersatukan hati generasi umat, mempersatukan kemudian tekad para penduduk yang ada di Indonesia. Itu disebabkan karena apa? Karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah, wa yuzakkihim wa yuzakkikum, mensucikan jiwa-jiwa umat Islam yang ada di Indonesia sehingga mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ini yang ingin saya katakan, bahwa apa yang menjadi pencanangan Al-Quranul Karim, pencanangan Allah melalui Al-Quranul Karim, menjadi sebuah hikmah di negara ini. Umat Islam mayoritas melindungi, mengayomi saudara-saudaranya yang minoritas. Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi Republik Indonesia. Demikian Bang Handi. Jadi prinsipnya bagaimana? Nggak ada ajaran Nabi Muhammad SAW yang meresahkan, yang membuat galau, yang membuat ricu, yang membuat kesulitan. Nggak ada yang kayak begitu ya Bang Juma ya? Tidak ada sama sekali Bang Handi. Karena Islam itu ditopang oleh kasih sayang. Islam diajarkan dengan ajaran yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena Islam kemudian mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam agar kita menjadi seorang pemaaf. Apa kata Allah? Huzil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Wahai umat Islam, wahai umat Rasulullah, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Ini perintah kemudian oleh Allah. Nah, untuk itulah kemudian kenapa ini bisa teraplikasi dalam kehidupan? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 96, Allah memberikan satu ketetapan yang mana ketetapan ini dianut oleh kita sebagai seorang muslim. Innalladzina amanu. Jadi yang dituju di sini adalah umat Islam, karena di luar umat Islam itu tidak ada iman. Di luar agama Islam itu hanya kepercayaan, hanya keyakinan, tapi tidak sampai kepada level iman. Kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya, sungguh-sungguh orang-orang yang beriman, orang Islam nih ceritanya, dan mengerjakan kebajikan, salat, puasa, zakat dan seterusnya, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Bayangkan itu Bang, bayangkan itu. Jadi orang yang menjadi Islam, orang yang memeluk ajaran agama Islam, di hati mereka, dalam kehidupan mereka, Allah sudah katakan, saya ja'alu lahumur rahmanu wadda. Aku Tuhan akan menanamkan rasa kasih sayang kepada umat Islam di dalam hatinya. Makanya Bang, ketika di Indonesia ini ada saudara-saudara kita yang minoritas, coba bagaimana tokoh-tokoh agama kita memperlakukan mereka, bagaimana para ulama memberikan ruang kepada mereka, bagaimana kemudian implementasi pengajaran Islam dari ulama yang memberikan petua-petua kepada umat Islam secara seluruh umat yang ada di negara ini, terkait dengan hubungannya kepada non-muslim, terkait dengan hubungan apapun itu dengan dengan non-muslim, semua tercermin dengan kasih sayang. Kenapa? Karena dalam diri umat Islam itu ditanamkan kasih dan sayang. Jadi bukan hanya kasih di Islam itu, ada sayangnya juga. Lahumur rahman waddan, itu kata Allah. Aku akan menanamkan kasih sayang di dalam hati setiap umat Islam. Dan kalau itu kita sudah miliki, maka yang muncul kemudian adalah kasih sayang. Kenapa saya ada di sini? Kenapa Gus Subandi ada di sini? Kenapa Ahisugi ada di sini? Kenapa Pera Estar ada di sini? Tidore, kemudian Bang Handi dan semua Bunda Blokir ada di sini. Kenapa?
Karena ditopang oleh rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan sinar cahaya Islam. Kita rindu mereka untuk mengenal Islam. Kita rindu mereka untuk mengenal Allah. Karena berkat kasih sayang inilah kemudian kita hadir di sini untuk memberikan Islam adalah satu-satunya jalan menuju kepada jannah. Demikian Bang Handi. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Bang Juma. Bang Diota, dimengerti atau ada sanggahan atau ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Terima kasih Bang Andi. Terima kasih Bang Zuma, Bang Bandi. Sama-sama Sedikit mungkin kemampuan saya dalam menerima, memahami yang disampaikan. Hanya ada kerangka berpikir bagi saya tentang beliau. Mohon dikoreksi kalau ada kehilafan atau kesalahan. Jadi cara saya mempelajari beliau itu polanya yang pertama adalah ada sebuah yang membuat saya penasaran dan tertarik terhadap beliau itu adalah sesempurna itu bagaimana kita belajar tentang seseorang. Kalau saya akan berusaha menjadi dia pada saat itu, pada zamannya. Ini kerangka berpikir saya. Maka saya akan coba ketika saya lahir sampai saya berkembang, tumbuh, besar menjadi seorang nabi. Ada beberapa referensi yang pernah saya baca, begitu besarnya kemampuan beliau, hingga di masanya dia sangat disegani, sangat dihormati, bahkan ekspan sampai ke Asia ini, ajaran beliau. Apakah salah satunya? Pertama mungkin sifat beliau yang beberapa hal yang saya tahu yang dikatakannya dia adalah seorang makhluk yang sangat cerdas. Nah, satu kata itu saya tafsirkan atau saya coba cari apa sih yang membuat yang dikategorikan beliau itu cerdas. Ternyata saya baca dari surah pertamanya di Islam ini, ketika beliau menerima wahyu, beliau katanya itu tidak bisa membaca. Nah ini bukti bahwa kecerdasan beliau itu kuat di dalam menghafal kan. Itu logika saya. Beliau tuh kuat menghafal, mengingat. Itu salah satu titik kecerdasan menurut saya. Jadi ini berarti logik bagi saya. Mungkin ada beberapa sifat yang lain, jujur mungkin atau apa gitu ya. Apakah poin pertama ini yang mendongkrak beliau begitu disegani? Bahkan katanya ceritanya orang terkaya di sana sebagai seorang sahabat beliau, orang terkuat bahkan ya, mungkin sekelas tentara lah seperti itu tunduk atau patuh terhadap beliau gitu. Jadi yang ingin saya dapatkan suasana kehidupan beliau tersebut yang membuat beliau tuh jadi seperti itu, begitu perfectnya beliau gitu. Mungkin bisa diceritakan kepada saya, diinformasikan, diajarkan ke saya tentang hal apa saja yang mensupport menjadikan beliau tuh menjadi seorang sosok seperti itu di luar konteks kewahyuan atau kenabiannya. Karena kalau sudah memang terpilih atau sosok yang memang dia itu sebagai seorang nabi, pilihan Tuhan, itu di luar konteks itu yang saya harapkan. Begitu Bang Zuma, Bang Bandi, Bang Handi. Oke, cukup. Sebelum ke Bang Juma, bisa disebutkan nggak menyebutkan nama beliau? Anda agak grogi kayaknya menyebut nama beliau. Bisa disebutkan namanya? Atau grogi menyebut namanya Nabi Muhammad SAW? Silakan. Muhammad. Oke, makasih. Silakan Bang Juma. Mungkin Gus kita dulu, guru kita dulu. Oke, boleh. Silakan berbagi. Oke, Oh iya. terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi begini, saudaraku, kalau kita berbicara tingkat kecerdasan beliau, ya Patona, itu bisa kita lihat bagaimana beliau membangun peradaban di Madinah, gitu loh. Itu, tapi gimana ya? Aku itu kadang-kadang
mau bicara apa adanya, agak ada kendala lah gitu ya, karena aku itu overliving gitu loh. Tapi sudahlah, yang penting substansinya sampean semua tahu ya. Kenapa disebut Madinah? Itu namanya Yatsrib. Ya, makanya terjemahan di surat Al-Kahfi itu sebetulnya tidak bisa diterjemahkan kota. Itu ada salah terjemahan, tapi itu harusnya Madinah itu adalah kota atau wilayah di mana hukum Islam itu bisa ditegakkan. Itu baru disebut Madinah. Artinya kalau di Indonesia ini kita bisa menegakkan Islam ya, seperti bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad menegakkan Islam di Madinah sehingga dia menjadi sesuatu membumbung peradaban tinggi, ya kita layak disebut Madinah. Jadi Madinah itu bukan hanya Yatsrib. Madinah itu sebutan gitu loh. Di mana saja ketika kita bisa berquran itu disebut Madinah. Makanya nanti ada konsep Al-Quran, Al-Insan, Al-Ahwan. Untuk apa manusia kalau nggak ada Quran? Untuk apa Quran kalau nggak ada manusia? Ada manusia, ada Quran. Manusia mau berquran, tapi dia perlu Al-Ahwan. Dia perlu teritorial. Itulah kenapa Kanjeng Nabi harus hijrah ke Madinah, karena teritorial Mekah masih dikuasai oleh Arab-Arab pagan. Di sana Islam tidak bisa diaktualisasikan dalam kehidupan. Nah, ini bisa kalian lihat di YouTube. Gue bukan promosi loh ya, cuman kan penjelasan ini rinci. Itu aku jelaskan di channel YouTubeku Subandi Sukoco. Apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan ada kalau nggak salah 12 episode? Ya. Oke, aku mau melanjut ke masalah kecerdasannya. Bagaimana sosok ini bisa memimpin menjadi presiden kalau sekarang ya, yang dipahami keliru oleh publik. Dia kira semua komunitas yang ada di Madinah itu adalah Islam. Tidak. Di sana juga itu plural. Ada Islam, ada ahli kitab. Ahli kitab juga terbagi dua. Ada Yahudi, ada Nasrani. Ada lagi yang bukan Yahudi, bukannya Nasrani, yang nggak jelas, yang pagan-pagan itu ada. Jadi pernah di suatu kampus itu ya, ada mahasiswa, ya namanya mahasiswa kita maklumi lah ya. Ketika kita diskusi tentang ini, diceritakan di situ, dia langsung ke depan berdiri. Jelas saja Islam bisa diaktualisasikan di Madinah karena Madinah Islam semua. Nah, ini kan salah. Di Islam itu tidak semua 100% Islam. Kalau mayoritas oke. Ya, tapi ada juga yang bukan Islam dan di sana bisa hidup damai karena Kanjeng Nabi mengatakan ya, soal ngurus negara kita bareng-bareng, soal agama kita sendiri-sendiri. Bagaimana hebatnya itu? Itu kalau tidak lahir dari pemikiran yang cerdas tidak mungkin. Ya, jadi akhirnya di sana ya terjadilah ya, yang mayoritas dihormati, yang minoritas disayangi. Jadi ada hubungan mutualisme di antara kehidupan di sana. Itu piagam Jakarta, piagam Jakarta. Piagam PBB itu belum ada. Piagam Madinah sudah ada. Coba. Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan alumni UKLA, bukan alumni Yale, bukan alumni fakultas universitas terkenal. Enggak. Bagaimana kok bisa membuat perjanjian yang disebut Piagam Madinah itu? Apa enggak itu sebuah yang istimewa? Piagam PBB belum apa-apa. Makanya gue ngomong, Amerika itu tidak perlu mengajari Islam tentang bagaimana hak asasi. Ketika Amerika masih becek dan bau, Islam sudah mengenal bagaimana menghormati hak asasi. Di mana orang-orang di luar Islam di situ diberi haknya untuk beragama karena la ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa-paksa. Mau Yahudi, monggo. Mau Kristen, monggo. Mau jahiliyah, monggo, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita ngurus negara, ayo kita urus bareng-bareng. Itu sebuah kecerdasan, Nah, tadi kalau Kang Mas kita mengutip surat Al-Alaq ayat 1, jadi gini Kang Mas ya. Jadi teman-teman tolong maklumi ya, tolong pahami, jangan salah paham terhadap Gus Beti ya, tolong pahami. Begini Kang Mas, dalam khazanah keislaman sendiri terjadi perdebatan yang tinggi apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf atau buta huruf. Gue diserang habis-habisan ketika gue ngomong Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf. Buktinya di surat Al-Jum'ah tadi yang dibacakan oleh Zuma. Di sana kan disuruh membacakan.
Jadi kalau parameternya yang jenengan pakai, dia cerdas karena dia buta huruf, enggak Mas. Nabi kami itu bukan nabi buta huruf, dia melek huruf. Ya, jadi kalau mau melihat kecerdasan beliau di surat Al-Alaq 96 ayat 1 itu yang kita bisa lihat itu substansinya. Apa? Iqra. Iqra itu adalah bacalah, ya. Itu pintu pengetahuan kita lewat Iqra. Bagaimana seseorang yang menjelaskan tentang pentingnya Iqra lalu dikatakan buta huruf? Kan nggak nyambung gitu loh. Nggak mungkin lah, ya. Nggak mungkin. Itu bisa lihat di video saya juga, saya sudah bahas itu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf, ya. Tapi ini perdebatan di internal kita. Kalau ada saudaraku yang bilang melek buta huruf, ya enggak apa-apa, silahkan saja, ya. Ini supaya clear, kita akademis itu bla-blaan, nggak ada yang ditutup-tutupi, ya. Jadi bukan itu, bukan karena buta huruf terus bisa menjadi pemimpin dia cerdas, enggak. Kanjeng Nabi itu melek huruf. Ya, kalau kita mengutip ke surat 96, surat Al-Alaq ayat 1 itu, keistimewaannya adalah bagaimana kata Iqra itu bisa disampaikan oleh Kanjeng Nabi dari wahyu yang diterima. Nggak ada, Mas. Makanya di dalam Islam itu, akal itu harus diutamakan. Di surat 110 atau 10-100 ya, Allah murka terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka di dalam Islam itu berpengetahuan dulu baru beriman, tidak beriman dulu baru berpengetahuan, ya. Dan sudah jelas kita tahu bahwa Iqra itu adalah pintu untuk kita berpengetahuan. Jadi subhanallah, ya, bagaimana kecerdasan beliau, ya, sebagai sosok, ya. Tapi kalau bilang ya itu wajar saja nabi, ya memang nabi gitu ya. Tapi kan jangan minta di luar itu. Oke. Mantap Gus. Saya kira Jazakallah khair. dulu nanti bisa dilanjutkan teman-teman lain. Matur nuwun. Siap Gus. Masya Allah.